Permodelan atap di Revit itu dibagi menjadi dua, basic roof dan juga sloped glazing. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk basic roof, atap terbaca sebagai elemen roof, sehingga luasnya bisa dikonversi dan digunakan untuk perhitungan. Elemen fasia atau akrab disebut lisplang itu bisa mengikut perimeter atau model dari atap tanpa memodelkannya secara manual. Gelombang atap atau biasa disebut corrugated itu hanya bersifat representatif, bukan bentuk fisik. Bentuk visual tidak sepenuhnya mencerminkan wujud asli dari atap. Untuk sloped glazing, panel corrugated dapat dimodifikasi sehingga menyerupai kondisi di lapangan. Profil atap terlihat nyata sesuai material yang sebenarnya. Luas atap tidak bisa dihitung secara otomatis, baik di properties maupun di schedule. Fasia tidak dapat ditambahkan secara otomatis. Nah, dari pemaparan tersebut muncullah satu tanda tanya besar. Bagaimana cara memodelkan atap yang secara visual sesuai dengan keadaan di lapangan dan juga dapat dihitung kuantitasnya? Simak videonya. Nah, langkah 1 kita akan membuat basic roof atau flat roof. Kita masuk ke tab arsitektur, kemudian kita cari roof. Nah, di sini ada beberapa metode gambar roof. Ada roof by face, roof extrusion, dan roof by footprint. Perlu dicatat, untuk model atap yang rektangular atau square, itu bagus kita menggunakan metode roof by extrusion. Tapi kalau modelnya itu tidak simetris seperti yang di bagian belakang ini, kita akan gunakan metode roof by footprint. Nah, kita masuk ke tampak kanan. Nah, kita akan buat atap di sini. Kita matikan dulu thin line-nya atau ketebalan garis. Klik TL di keyboard. Kita buat dulu reference plane di sini. Kita masuk ke arsitektur, pilih di sini reference plane. Kita gambar dari atas rank, kita bawa ke ujung sini seperti ini. Kemudian kita kasih offset, misalnya di sini untuk kita kasih offset saja, nanti dikira-kira saja atau disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke roof, kemudian kita pilih roof by extrusion. Kita pilih level di level 6. Kita oke. Kemudian nah ini dia sudah masuk ke basic roof generate. Kita coba pakai ini, kita edit type, kita duplicate, kita tulis atap spandek. Oke. Kita edit di sini, kita masukkan ketebalannya 0,8. Kemudian material, kita create material baru. Kita create new material. Kemudian kita ubah namanya di sini, rename atap for flat roof, for flat, karena kita akan buat dua material, jadi atap spandek for flat roof atau untuk atap yang basic, yang rata. Nah, kemudian kita masukkan materialnya. Nah, material ini saya sudah sediakan di link deskripsi, nanti bisa diakses. Kita masuk ke di sini image. Kita masuk ke tekstur, di sini ada atap spandek. Kita ubah viewsnya jadi thumbnail. Nah, di sini ada base colornya dan juga ada height-nya atau bump map-nya. Kita masukkan untuk base colornya. Kemudian kita masukkan lagi untuk bump-nya. Kita pilih ini, box ini open. Nah, kemudian kita oke dulu. Kita oke. Kita oke. Nah, kita garis saja dari reference plane kita tadi. Kita seperti ini. Kemudian kita centang. Nah, dia sudah jadi. Oh, ini 8 cm, guys. Oh, tidak sampai 1 cm ya. Oke, kita move saja ini ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat detail review. Kita preview detail review. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia ini bisa di adjust, ditarik begini. Nah, kita coba masuk ke level 7. Masuk ke level 7.
kemudian kita tarik atap ini ke bagian ujung dari ring ke sini seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke 3D view. Nah, seperti ini jadinya guys. Nah, ini sudah ada untuk materialnya, tapi dia flat. Nah, kita akan ubah untuk skalanya di material ini. Kita di tab lagi, masuk ke edit, kemudian kita pilih lagi ini material spandex for flat roof. Nah, di sini kita klik image-nya, kemudian kita ubah di sini, kasih perbesar saja, mungkin 150, kemudian oke, dan terus di bagian BAM-nya juga kita ubah scale-nya jadi 150. Nah, selalu pastikan antara scale dan scale di BAM map sama di scale di base color itu sama. Oke, done. Kita oke, dan kita lihat seperti apa perubahannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan untuk ketinggiannya, ketinggian BAM mapnya. Kita klik lagi. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih untuk BAM ini, kita masukkan angka 100. Oke, kita oke. Nah, jadi dia akan kelihatan timbul untuk. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi untuk sebelahnya. Kita masuk ke level 6, kemudian ini kita copy saja CO ke samping sini, sesuaikan posisinya seperti ini. Kemudian kita buat section guys, kita masuk ke section untuk kita atur ketinggiannya. Nah, kita klik kanan, go to view, ubah data level jadi fine, dan kita pindahkan ini ke atas. Kita move M seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi di 3D view. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita adjust lagi untuk ukurannya. Kita masuk ke level 6, kita tarik saja ini sampai ke bagian ujung dari ring seperti ini. Kita lagi ke 3D view. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita akan buat lagi atap untuk di area belakang ini. Nah, ini beda metodenya. Di sini kita akan gunakan roof by footprint. Kita masuk ke level 7 guys. Kita ke level 7, kita masuk ke arsitektur, kemudian kita pilih roof by footprint. The work plan of this view cannot be used for this operation. Kita close, kita atur dulu work plan-nya. Set work plan itu kita pilih di sini level 5, kita oke. Kemudian kita pilih roof by footprint. Nah, di sini kita buat dulu rectangle sesuai dari ringnya. Kita buat dulu rectangle, nanti kita sesuaikan setelah ini sampai di grid 8. Nah, di sini nah, kemudian kita di sini kita ganti slope-nya, kasih mati. Nah, di sini juga mati, di sini mati juga. Nah, seperti ini. Sisakan yang di sini guys, antara yang di sini sama di sini, tapi nanti kita cek dulu. Kemudian kita ubah di sini untuk model atapnya, kita pilih pick line di sini, kita pick yang ini, kemudian kita trim yang ini ke sini, kita pick line lagi di sini seperti ini, di sini juga, kemudian di sini. Nah, kemudian kita trim semuanya, kita trim dari ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, untuk ini kita hilangkan dulu slope, define roof slope-nya. Kita hilangkan dulu semuanya ini, kita uncheck. Nah, jadi untuk define-nya itu di sini satu. Kita coba checklist dulu. Oke, kita di sini ada would you like to attach the highlighted wall of the roof. Nah, ini kita ditanya, kita akan angkat
wall kita ke roof atau tidak. Jadi kita pilih don't attach dulu. Nah, kita coba preview di 3D view. Jadi terbalik guys. Jadi arahnya itu yang di sini yang defense loft-nya. Jadi kita double klik lagi. Kita ubah di sini, kita matikan. Lalu kita pick don't attach. Nah, ini guys. Jadi satu saja yang di defense loft-nya. Nah, kemudian kita ukur berapa kemiringan dari rangka ini. Kita masuk ke level 7. Kita buat section dulu di sini. Sini. Nah, kita go to view. Kita ubah detail levelnya menjadi fine. Kemudian kita coba ukur kemiringannya berapa derajat. Kita masuk ke DI. Kita masuk ke modify, kemudian di sini ada measure, kita pilih angular. Oke, kita pick garis grid ini, kemudian kita pick garis dari kuda-kuda atau bisa juga ring ini. Kita pilih garis kuda-kuda. Kita coba lihat untuk kemiringannya itu 2,99 derajat. Oke, jadi kita harus masukkan angka 2,99 derajat. Escape, kita pilih roofnya. Kita double klik, kita lihat ke dari level 7, kita pilih yang ini defense slope-nya dan kita ubah di sini slope-nya jadi 2,99. Oke, kita checklist don't attach. Nah, seperti ini kita lihat di bagian potongan, go to view. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan turunkan ini. Kita coba masukkan untuk levelnya itu di level 3. Kita pick atapnya, flat roofnya, kita ubah base levelnya itu di level 3 seperti ini. Kemudian kita move ke atas, kita pick dan kita move ke atas sini, kita move ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita preview di 3D view. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, yang kedua, kita akan masukkan untuk atap dengan profil corrugated. Nah, kita masuk ke level 7, masuk ke section. Ini kita tarik dulu guys, jadi supaya dia highlight juga dengan yang atap ini. Kita mulai dari depan, kita go to view. Nah, atap yang ini kita copy ke atas, CO ke atas seperti ini. Kemudian kita pilih atapnya, kemudian kita pilih ini sloped glazing. Nah, di sloped glazing ini ada dua. Ini atap untuk basic roof, ini untuk sloped glazing. Nah, kita akan ubah ini dengan profil corrugated. Kita masuk ke 3D view dan kita lihat di sini berupa sistem dari sloped glazing yang masih berupa polosan. Kita edit type di sini. Kemudian kita duplicate dulu, kita duplicate. Kita ganti namanya atap spandek. Oke, kita oke dulu guys. Nah, dia sudah berubah. Nah, setelah itu kita masukkan untuk profil dari atap spandek. Nah, untuk profil itu saya sudah sediakan juga family-nya di link deskripsi, jadi tinggal diakses saja. Nah, kita load family. Ketika kamu sudah load family, cari file penyimpanannya family yang kamu download itu, curtain panel ini. Nah, kita open, kita pilih lagi untuk atap spandeknya yang sloped glazing, edit type, kita masukkan di curtain panel. Kita di sini pilih nih atap spandek, curtain panel atap spandek, kita pilih. Kemudian untuk fix distance-nya grade 1 kita masukkan angka 8 cm sesuai dengan parameter yang ada di curtain panel yang telah kamu load ini. Karena saya buat itu 8 cm. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, jadinya akan seperti ini guys. Nah, nanti dia bisa terhitung secara kuantitas by flat roof, tapi secara visual itu kita pakai sloped glazing gitu guys maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi material spandek yang corrugated. Kita klik panelnya, kita klik ini. Kalau tidak bisa, kita klik tab untuk mengganti arah atau mengganti objek yang kita pilih. Kita tab, kita edit tab di sini. Nah, kita masukkan di sini material.
Nah, ini sudah ada atap spandek for flat roof. Kita duplicate saja ini, duplicate material and asset. Kemudian kita tulis atap spandek for curtain panel. Oke, kita hapus untuk ini, kita pilih ini, kita remove image. Kemudian BAM-nya kita matikan. Nah, di sini kita hanya atur warna saja, guys. Kita ubah color jadi merah. Kemudian untuk reflectivity kita aktifkan. Kita setting saja sesuai selera yang ini. Kemudian kita coba oke. Kita oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ketika kita lihat di 3D di hidden line, dia tampilnya akan seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke tampilan realistik. Nah, kita coba atur ketinggian dari atap. Kita masuk ke level 7. Kita masuk ke sini. Kita go to view. Nah, untuk ketinggiannya ini kita akan samakan dengan ini. Dan ini nanti kita akan hide elemen. Kita move ini ke bawah. Kita move ke atas dari rank seperti ini. Kemudian yang ini kita adjust dulu ketebalannya. Untuk atap spandek flatnya tadi kita edit type, kita masukkan 0.08. kita oke, seperti ini. Kita move lagi ke bawah seperti ini. Kemudian kita masuk ke 3D view. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fascia atau list plank. Nah, masalah yang ada ketika kita menggunakan hanya roof dari sloped glazing itu, fascia hanya bisa ditambahkan di sisi kiri dan kanan, tapi di depan sini tidak bisa. Makanya itu kita gunakan dua model roof. Nah, tujuannya agar fascia bisa ditambahkan by pick line di semua sisi atap, dan juga kuantitas dari atap itu bisa dihitung di schedule. Langkah 3, kita masuk ke fascia. Kita masuk ke menu arsitektur, kemudian kita pick roof. Di sini ada roof fascia. Nah, di sini kita akan sesuaikan untuk ketebalan fascia dan dimensinya. Kita edit type. Di sini ada profile M flat 19 kali 235 mm. Ini ada beberapa profil fascia. Nah, jadi kita akan cari ini di project browser dan kita duplicate, kemudian kita gunakan. Oke, kita cancel dulu. Kita cari di sini M fascia. Nah, ini M flat fascia. Kita pick ikon tambah, kemudian kita coba satu ini. Kita duplicate di sini, duplicate. Kita masukkan di sini, kita rename. Kita masukkan angka 8 kali 300 mm atau 8 mili kali 30 cm. Nah, kita edit type di sini, type properties maksudnya. Kita ubah thickness-nya jadi 0,8. Kemudian height-nya kita ubah jadi 30 cm. Oke, sudah ada. Kemudian kita kembali lagi ke roof. Kita pilih roof by fascia. Nah, ini bisa di pick by roof default tadi, karena ini tidak bisa. Jadi kita pilih yang di bagian bawahnya, guys. Di bagian bawah dari roof. Kita pick di sini. Set satu. Di sini juga. Oke, seperti ini. Di sisi sini kita pilih juga, kita pick yang di bagian bawah. Kemudian kita ke belakang, kita pick yang di bagian bawah. Seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita pick fascianya. Kita edit type. Kita ubah di sini profilnya. Jadi yang 8 kali 30. Ini. Nah, dia akan berubah.
Nah, kemudian untuk material kita akan ganti warnanya. Kita akan menggunakan RGB, ini RGB Lisplang. Kita akan pakai ini 35 30 25. Oke, kita masuk ke sini, kita edit type, kita masukkan material di sini, kita create material baru, create new material, kemudian kita ubah namanya Lisplang motif kayu, GRC motif kayu. Oke, kemudian kita ubah di sini RGB-nya 35 30 25. Oke. Nah, untuk motifnya, untuk bump map kita akan gunakan bump map dari WPC di video sebelumnya. Jadi yang belum nonton bisa ditonton, ada link juga di deskripsi untuk bump mapnya, pakai yang itu, atau mungkin bisa nanti kamu improvisasi sendiri. Nah, di sini ada deck WPC. Nah, ini ada di bagian normal map atau hack, kita pakai hacknya ini, kita open, kita masukkan angka 100 dan kita ubah untuk scale-nya, kita pick tulisannya, kita pick gambarnya, sorry, kita ganti scale-nya di sini jadi taruhlah angka 100. Nanti kalian bisa eksperimen sendiri. Nah, kita done, kita oke, kemudian oke lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah kelihatan untuk motif kayu. Hanya untuk motif kayu yang ini dia kurang mirip seperti yang tersedia, tapi setidaknya sudah ada. Nanti kamu bisa adaptasi sendiri. Kalau ingin diperdetail sendiri, diganti untuk bump mapnya. Kita coba masukkan angka 200, kemudian untuk ininya kita ubah misalnya jadi 70 saja atau 60, dan kita oke. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Nah, untuk roof yang lain mungkin kamu bisa tambahkan sendiri. Sekian untuk video kali ini, nanti kita lanjut di video selanjutnya.